Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah taala, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, yaitu para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati, yang kita cintai. Para habaib, para dzurriyyah Nabi, wabil khusus Al-Habib Syihabuddin Ibnu Syihab wal Habib Husain Al-Idrus wal Habib Nagib Al-Malihi wal Habib Zain bin Syihab wa kafatul habaib, dan semua habaib yang telah hadir bersama kita pada malam ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, dan juga para alim ulama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus warga besar Mama Ayah Cibaduyut, Haji Agus Ahmadi, dan juga beserta daripada saudara-saudara beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau. Mudah-mudahan para habaib, para ulama kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga yang hadir pada hari ini, pada malam ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah taala, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan kesabaran, sehingga bisa mengikuti acara ini dari awal sampai selesai, mendengarkan ilmu-ilmu dari para habaib, dari para ulama, bahkan bisa semangat mengambil ilmu daripada mereka sehingga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal. Sengaja saya tekankan, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesabaran, ketabahan, karena acara malam ini cukup panjang. Hari ini hampir jam 11 baru ceramah pertama. Masih banyak lagi para habaib, Al-Habib Umar Rafiq, Al-Habib Ali Al-Gham, Al-Habib Ali Ridha bin Yahya, dan juga Buya Anam nantinya insyaallah. Mudah-mudahan jamaahnya kuat dan sabar. Amin ya rabbal. Saya minta kepada panitia, setelah saya ceramah ini mudah-mudahan kurinya dihilangkan awalan. Setuju nggak kira-kira? Ceramah dulu sampai selesai atau makan dulu? Nanti saya tanya jujur aja, mau habis ini ceramah lagi atau makan dulu? Tapi setelah makan nggak langsung pulang, setuju nggak? Kita doakan yang makan langsung pulang, perutnya sakit
yang juga dibacakan tentang daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lalu juga kita dengar pembacaan qasidah, pembacaan sholawat yang juga di dalamnya menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya berhusnuzon jamaah di sini tidak ada yang paham. Betul kira-kira? Betul kan? Maulid itu sejarah Nabi semuanya. Ada yang paham nggak waktu dibacakan? Ada yang paham? Al-Quran tadi tentang Nabi Muhammad, ada yang paham? Tadi qasidah Habib sampai mengas suaranya sampai serak-serak semangat, ada yang paham? Oleh sebab itu pentingnya tausiah. Kenapa pentingnya tausiah? Supaya yang dibaca, yang tadi didengungkan oleh para muballigh, para habaib, dijelaskan dengan bahasa kita supaya kita memahami tentang sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad. Oleh sebab itu kalau kita hadir mauludan, jangan nggak dengar ceramah. Maulid berkah, Quran juga berkah, qasidah-qasidah berkah, tapi intinya tausiah agama. Karena dalam tausiah tersebut akan dibahas tentang Nabi Muhammad yang kita dengar tapi kita nggak paham, yang kita simak tapi nggak ngerti. Orang bacanya asyik, yang paham Bapak Ibu. Kalau yang paham qasidah enak, yang paham baca maulid enak. Ketika dia baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi qutunul awraq. Dia paham enak, dia paham menikmati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memiliki sifat sebaik-baiknya sifat, sebaik-baiknya akhlak, yang mana kalau dicatat di dalam buku, dicatat di dalam kertas, maka kertasnya tintanya habis, tapi cerita Nabi Muhammad SAW tidak akan habis. Bagaimana bisa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah sahabat. Bapak Ibu percaya atau tidak? Dari dulu orang mencatat sejarah Nabi Muhammad, dari zaman tabi'ut tabi'in sampai hari ini, kurang lebih 1300 tahun dicatat kitab, berbagai kitab. Ada kitab namanya Asy-Syifa, kurang lebih 400 halaman, disyarahkan lagi menjadi 4 jilid, kurang lebih 2000 halaman. Ada kitab lagi yang lain menjelaskan khosais daripada Nabi Muhammad. Ada lagi yang menjelaskan Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ribuan buku, ribuan kitab menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad. Sampai hari ini belum selesai, belum tuntas, belum kelar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ribuan kitab. Coba ini kitab nulis sejarah apa? Nulis sejarah ibu-ibu. Baru satu kitab udah kelar, udah selesai. Karena nggak ada yang mau dicatat kebaikannya. Karena Mang Ujang radhiyallahu anhu yuhibbul janda. Mang Ujang itu sifatnya suka dengan janda-janda. Gak enak, enak gak? Gak enak. Wa kana yuhibbu minat ta'am al-balabala. Dia senang kalau makan-makannya bala-bala. Wa juwaki wa sebelah. Enak gak kira-kira ditulis begitu? Enak gak? Wa kana la yahibu an qurratil wala. Dia misalnya gak pernah absen main futsal. Kalau pengajian dia ibu daiman, kalau pengajian pasti hilang. Itu kalau sejarah kita dicatat begitu bunyinya kurang lebih. Tapi sejarah Rasulullah dari zaman tabi'ut tabi'in sampai hari ini, sampai detik ini, orang mencatatkan kisah-kisah Nabi Muhammad, sejarah-sejarah Nabi Muhammad tidak selesai, tidak kelar. Kenapa? Tahu nggak itu alasannya? Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh istrinya beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, beliau menjawab, karena sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah ibarat Quran berjalan di hadapan manusia. Rasulullah semua perintah Al-Quran itu yang dia kerjakan, semua larangan Al-Quran itu yang dia tinggalkan. Inilah sosoknya Nabi kita Muhammad. Saya tanya dulu, Al-Quran itu ucapan siapa? Oh Bapak, Al-Quran ucapan siapa?
baru Al-Fatihah. Coba kalau kita sekarang mau menerjemahkan Al-Quran, maka tidak akan selesai, tidak akan kelar tentang Al-Quran. Makanya Nabi kita Sayyidina Muhammad, beliau adalah Quran berjalan. Ketika orang mentafsirkannya, orang menjelaskannya, orang membahasnya, tidak akan selesai sampai hari kiamat. Wa ala tatammuli wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafihi. Bahkan masa datang silih berganti, ulama datang silih berganti menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa akan habis, waktu akan sirna, tetapi tentang Rasulullah selama-lamanya tidak akan bisa selesai. Saking hebatnya junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka sungguh aneh, sungguh kelewatan kalau orang di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang habaibnya atau kiainya atau ulamanya, ketika acara Maulid kehabisan kata-kata membahas Nabi Muhammad, lalu dia bahas yang lain-lain. Dia bahas urusan dunia, dia bahas urusan politik, dia bahas urusan perut, dia bahas urusan yang memalukan, memancing orang ketawa. Sangat-sangat miris sekali maulidnya maulid Nabi Muhammad. Yang dibacakannya maulid Nabi Muhammad, ayatnya dibaca maulid tentang Nabi Muhammad, qasidahannya, hadrohnya dari tali Nabi Muhammad. Lalu datang penceramah yang dihormati, yang dimuliakan, yang dicium tangannya, berbicara tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad, memalukan dan memilukan. Seakan-akan Nabi Muhammad tidak sempurna, seakan-akan Nabi Muhammad banyak kekurangannya. Padahal kalau kita bahas dari malam ini sampai besok, sampai lusa, sampai 3 hari pun, bahkan 1 minggu, tentang satu saja dari Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan selesai. Waktunya habis, pembahasannya masih panjang. Itulah junjungan alam Nabiyuna wa Maulana Muhammad. Maka kalau datang acara maulid, niatkan saya mau dengar tentang Nabi Muhammad, saya mau nyimak tentang Rasulullah. Bukan saya mau cari yang lucu saja, bukan saya mau cari yang rame saja, bukan saya mau lihat Habib yang baru, bukan saya mau lihat kiai yang baru, bukan saya mau lihat yang lain-lain. Yang saya mau dengar, yang saya mau simak hanya kisahnya Nabi besar Muhammad. Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu dalam sebuah kitabnya yaitu Mafahim Yajibu An-Nusahah, beliau menyatakan min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara ma la nara. Rasulullah bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah bisa tembus pandang yang tidak kita tembus pandang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat alam langit, bisa melihat alam kubur, bisa melihat alam akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang di belakang sama jelasnya, sama terangnya, sama kelihatannya sama orang yang ada di depannya. Ini kita semua bisa lihat, alhamdulillah. Bisa lihat ya? Alhamdulillah. Yang di depan barusan kelihatan atau tidak? Yang di depan, yang di belakang itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bagus, ini orang refleksnya. Kalau orang yang gudul biasanya di belakang langsung noleh. Belum disuruh udah noleh. Yang belakang nggak kelihatan, yang di depan kelihatan. Alhamdulillah. Rasulullah kalau duduk, yang di depan kelihatan, yang di belakang sama kelihatan. Kalau beliau sholat, Allahu Akbar, sahabat yang di belakang sholat, yang terburu-buru Rasulullah tahu, yang datangnya telat dari rumah Rasulullah mendengar
Gimana caranya? Ya. Ya, mudah-mudahan Bapak nggak menguap malam ini. Karena menguap itu tanda-tanda orang ngantuk. Saya lihat belum ada. Nanti kalau ada kita tunjuk orangnya. Insya Allah. Kalau orang ngantuk menguap, Nabi Muhammad nggak pernah menguap. Kenapa demikian? At-tasaqubu minasyaitan. Menguap itu daripada godaan setan. Kebayang nggak nguapnya seumur hidup, bukan semalam. Kita malam ini sudah ada terjadi satu orang saya lihat yang ditunjuk orangnya nanti malu. Ada yang nguap, wajar, manusiawi, tapi bagus dia lawan ngantuknya. Saya mendengar nasihat tentang Rasul, saya hilangkan rasa ngantuk. Ada minuman, minum. Kurang hilang minum yang manis, minum. Gak bisa hilang juga ada air, cuci muka. Gak bisa juga sambal ditaruh di mata. Begitu kita santri dulu, Masya Allah. Supaya apa? Ilmunya gak lewat, hikmahnya gak lewat. Nabi Muhammad SAW gak pernah menguap. Kenapa? Innamat tasaqubu minasyaitan. Itu daripada perbuatan saya. Yang keberapa tadi barusan? Yang keberapa? Yang keempat, araqu syahid. Rasulullah SAW keringatnya wangi. Keringatnya wangi. Bahkan sahabat Nabi Anas, beliau cerita ibunya Ummu Sulaim. Siapa ibunya Anas? Siapa nama ibunya Anas? Ummu Sulaim cerita ketika Nabi SAW tidur siang di tempat kami. Jadi beliau ini akrab dengan Nabi karena Anas ini dijadikan pembantu Nabi. Anas anaknya itu diberikan hadiah kepada Nabi. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, orang-orang beri hadiah berbondong-bondong. Ada yang berikan makanan, ada yang berikan minuman, ada yang berikan harta dan lain sebagainya. Ummu Sulaim gak punya makan, gak punya minum, gak punya harta. Lalu dia bilang, oh inilah hadiah buat Rasulullah. Dibawa anaknya Anas, ya Rasulullah, ada huwaidamak, wahai Rasulullah, ini pembantu kamu, saya kasih hadiah buat engkau wahai Rasulullah. Hebatnya dicinta Nabi Muhammad, gak ada duit, gak ada makan, anaknya diberikan untuk Rasulullah. Cerita anaknya melalui ibunya Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, kami dulu kalau Rasulullah tidur siang itu bahasa Arabnya qailulah. Jadi kalau ada bahasa Arab qala, belum tentu bicara artinya, belum tentu bersabda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Nabi tidur siang. Kalau berbicara berkata qala yaqulu. Kalau berbicara qala yaqulu. Kalau tidur siang qala apa? Qala rokok heula. Qala yaqilu. Pakai yaqilu itu bedanya. Kalau qala yaqulu berbicara bersabda, tapi kalau qala yaqilu artinya apa?
Wangi atau enggak? Nggak usah banyak-banyak, dikit aja Pak, bagian di sini nih. Posisinya, ambil sedikit, cium, kira-kira enak nggak? Masya Allah, begitu saya cium, 3 hadis Nabi hilang dari otak. Saking enak baunya. Tapi keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada baunya, keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang berapa tadi barusan? Yang berapa? Saya nanya terus nih sampai hilang fokus. Kalau hilang fokus berarti lapalnya udah darurat. Ya, kalau udah hilang fokus, sudah ceramah selesai, langsung siap-siap makan. Sekarang ke berapa? Berapa sekarang? Ada ibu nggak di sini? Ada ibu? Alhamdulillah. Yang kelima, tingginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya beliau, Rasulullah tingginya semampai, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi Rasulullah kalau jalan sama orang yang tinggi, bahkan kata sahabat ada 2 orang tinggi sekali, 2 orang tinggi sekali, maka mereka tidak bisa melebihi tingginya Rasulullah. Hebatnya Nabi Muhammad, tidaklah beliau berjalan bersama orang yang tinggi kecuali orang tersebut berada di bawahnya sedikit Rasulullah. Kalau Nabi berjalan sama orang pendek, sama orang yang kunyit, orang-orang yang kecil, orang-orang yang golongan ucok baba, itu Nabi bisa merendah sedikit, Nabi bisa mengecil sedikit. Supaya apa? Supaya yang kecil ini nggak sakit hati, supaya yang kecil ini nggak nangis, nggak sedih. Kalau dia lihat Rasulullah tinggi, ya Allah, saya kecil sekali. Kalau dia berjalan dengan Nabi, maka dia nggak jauh perbandingannya dengan Rasulullah. Ada nggak manusia bisa tinggi, bisa pendek? Ada nggak kira-kira? Kecuali Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau sahabat duduk di hadapan Nabi, pasti semuanya di bawah pundaknya Nabi. Gak ada orang yang di atas pundak Nabi, walaupun dia angkat kepalanya. Ini banyak jamaah nih. Saya bingung, yang mana pundaknya di atas, yang mana pundaknya agak di bawah, yang mana yang putih, yang mana yang hitam, yang mana yang kaset, yang mana runtuh kaset. Saya bingung. Yang penting semuanya ahli sholawat, ahli surga. Amin. Tapi kalau Nabi duduk di ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang, yang paling menonjol duduknya Rasulullah. Kita nggak lihat Pak, nggak lihatnya mana Nabi ya? Mana? Ini kalau saya cari Syasik, mana Syasik ya? Mana si Midun, mana Midun? Ujang mana Ujang? Nyari begitu saya. Tapi kalau Nabi yang duduk bersama jutaan orang, miliaran orang, cukup kita pandang aja. Itu Rasulullah. Kenapa? Bahunya paling tinggi daripada yang lain dan ada mengalahkan Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tadi? 5 bisa. Berapa? Kita baca doa dulu biar tambah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa naon? Doa makan itu sama dengan doa belajar. Karena belajar juga itu urusannya makan, tapi makan buat hati. Boleh nggak kita belajar baca doa makan? Boleh. Jadi doanya buat belajar, bukan buat makan. Itu Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Kalau beliau ngaji baca doa makan. Kalau habis ngaji baca doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah. Athamani. Hafal semua karena tukang makan. Ya, yang hafal doa makan tukang makan. Yang hafal doa tidur. Apa doa tidur? Bismika Allahumma. Ada tukang tidur semua. Masya Allah. Lanjut. Siap lanjut. Yang keenam, Dhilluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya bayangan yang mana kalau dia kena matahari, bayangannya nggak nimbul. Artinya memang nggak punya bayangan. Nabi Muhammad nggak ada bayangan. Coba kita berdiri di depan matahari nanti besok pagi-pagi, ada nggak bayangannya? Ada. Kalau kita
belakang, dunia akan ikut dari belakang. Itulah daripada urusan dunia. Yang kita bahas adalah bayangan Nabi kita Muhammad. Mungkin di antara hikmahnya satu, kenapa Nabi tidak punya bayangan? Yaitu karena Nabi itu adalah cahaya. Cahaya ketemu cahaya gak akan jadi bayangan. Kedua, karena bayangan itu ibarat dunia. Nabi itu gak Allah ciptakan untuk dunia. Nabi gak Allah ciptakan untuk mencintai dunia. Nabi gak Allah ciptakan untuk mengumpulkan kekayaan harta dunia. Maka Allah gak ciptakan bayangan. Itu mungkin salahnya karena Nabi tidak untuk dunia. Nabi tidak mencintai dunia. Makanya Nabi gak punya bayangan. Ini ilmu gak sengaja saya dapat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan benar, insya. Makanya Pak, kalau kita lihat sejarah, Nabi itu pernah bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bagikan kepada saya semua tanah di surga. Pak, saya mau tanya, di Cibaduyut ini tanah satu tumpah kira-kira berapa harganya? Ada yang tahu nggak? Ya, karena nggak ada juragan tanah di sini. Berapa satu tumpah di Bandung? Jangan di kampung, di kota. Berapa satu tumpah? Mungkin 50 juta, mungkin ya. Betul nggak kira-kira? Itu tanah di dunia ya. Di Bandung aja 50 juta. Kira-kira tanah di surga satu tumpahnya berapa tuh harganya? Bayang nggak kita? Makanya banyak habib-habib kontrak tanah mahal. Mau beli itu manjur dulu, hutang dulu nggak bisa. Oleh sebab itu Nabi gak Allah ciptakan kaya di dunia supaya kita akan kecil hati. Padahal Nabi bilang, saya dibagikan semua tanah di surga oleh Allah, maka saya bagikan buat umat saya, kata Nabi Muhammad. Dan semua tanah dari ujung masyrik sampai maghrib, dari timur sampai barat, semua tanah ini itu hakikatnya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah di dunia ini milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang punya sertifikat tanah, yang punya banyak tanah, ketahuilah itu tanah hakikatnya milik Rasulullah. Kita hanya numpang. Buktinya ketika kita meninggal, gak ada sedikit pun tanah yang kita bawa, gak ada yang kita bawa, melainkan kita berada di dalam tanah. Tetapi Rasulullah SAW, walaupun tanah dunia diciptakan untuk beliau, tanah surga diciptakan untuk beliau, beliau memilih hidup sederhana, memilih hidup miskin. Kenapa? Karena beliau pengen orang-orang daripada umat yang miskin, yang susah, tidak berkecil hati. Aku Rasulullah yang diciptakan oleh Allah, tanah dunia, tanah surga untuk saya, hidupnya saya, hidupnya biasa-biasa saja, sehingga kalian jangan kecil hati, jangan sedih. Karena ketika kalian susah, ketika kalian pas-pasan saja, berarti kalian mirip dan menyamai kehidupan Nabi kita Muhammad. Ini Masya Allah jemaah pengajian Al-Mawabib, ada yang nanya, Habib, katanya ada doa Nabi itu berlindung daripada kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Adakah doanya begitu? Nabi berlindung daripada kemiskinan. Berarti Nabi itu anti dari kemiskinan, Habib, anti daripada kefakiran. Nabi berlindung. Maka dijawab oleh Syekh Sa'ad Al-Kamali radhiyallahu anhu maksud doa ini, dan pernah dijawab oleh Habib Ali Al-Habsyi, dijawab oleh gurunya beliau. Maksud doa Nabi ini, saya berlindung dari kemiskinan, berlindung dari kefakiran. Apa maksudnya? Ini kayaknya boleh serius. Ini babnya penting, ini dari soalnya bab miskin, bab kaya ini bab paling enak untuk jemaah, karena pengen semuanya jadi orang kaya, bukan jadi orang miskin. Amin ya rabbal. Apa maksudnya Habib? Ternyata yang Nabi maksud, ya Allah, saya berlindung dari sifat miskin atau keadaan miskin. Maksudnya saya berlindung daripada khaufal faqri, takut miskin. Bukan miskinnya, bukan fakirnya, bukan susahnya. Yang diminta oleh Nabi
Bagaimana bisa Habib? Orang yang maling, korupsi, mencuri, minjem bank, riba, lalu meminjamkan orang dan tenir, itu semua satu sebabnya khaufal fakri, karena takut miskin. Maka Nabi berlindung, ya Allah, jangan sampai saya dan umat-umat saya takut miskin, karena bahaya luar biasa. Apa bahayanya? Ketika orang takut miskin, takut susah, takut gak punya uang, takut gak punya duit, maka menghalalkan segala caranya. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Saya tanya di sini, orang takut miskin atau enggak? Oi, takut miskin enggak? Jangan takut, Pak. Jangan. Miskin itu jangan takut. Tapi kalau pengen miskin jangan juga. Habib, saya nggak takut miskin. Saya pengen miskin aja, Habib. Nabi kan hidupnya miskin, matinya miskin, dibangkitkan bersama orang miskin. Maka ya Allah, saya pengen hidup miskin. Amin. Gak ada satu pun yang amin. Ada nggak yang doanya minta miskin? Ada nggak? Ada atau enggak? Tapi ingat, miskin itu nggak boleh kita takutin, itu nggak boleh. Itu yang dimintakan doa oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kekayaan yang berkah oleh Allah Ta'ala, diberikan harta yang melimpah. Amin ya Rabbal. Itu yang berapa tadi barusan? Berapa? Ayo kita murajaah dulu, ulang yang pertama apa? Bayangan. Apa yang pertama? Bisa melihat di belakang. Bisa melihat yang belakang sama yang di depan. Yang kedua apa? Ini kalau boleh wabillahi taufiq wa hidayah. Wa nasyukuri segala datanglah. Kalau jemaah udah gagal fokus. Lanjut jangan. Lanjut. Satu lagi boleh, nanti satu lagi. Sebenarnya di sini ada 10 kurang lebih karena jemaahnya udah gagal fokus. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau darahnya Nabi Muhammad. Darahnya Nabi Muhammad suci, mensucikan. Darahnya Nabi Muhammad itu adalah bisa menyebabkan orang selamat di dunia dan akhirat. Darahnya Nabi Muhammad SAW bisa menyebabkan orang terhalang daripada siksa kubur, bisa menyebabkan orang terhalang daripada api neraka jahanam. Bahkan salah satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah bin Zubair, beliau minum darahnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi perintahkan, wahai Abdullah, tolong buang darah saya ya kepada tempat yang tak bisa dilihat orang lain, di tempat yang orang tak bisa cari, tak bisa temukan. Maka Abdullah, anak kecil usia 7 tahun 8 tahun kurang lebih, dia paham kemuliaan Nabi Muhammad, dia paham keberkahan Nabi Muhammad. Lalu dia bilang dalam hatinya, ini darah kalau dibuang saya, kalau dibuang saya, kalau dibuang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Minum oleh Abdullah. Lalu datang menghadap Nabi Muhammad. Bagaimana Abdullah, telah kau amankan darah saya? Aman ya Rasulullah. Gak ada orang yang bisa lihat. Nabi ketawa. Nabi tahu dah. Kata Nabi SAW, la'allaka syaribta. Wahai Abdullah, kayaknya ini kau minum darah saya. Na'am ya Rasulullah, saya minum darah engkau. Apa kata Nabi SAW? Idzan lam yarijal naru batnak. Kata Nabi SAW, begitu maka setelah hari ini darahmu yang bercampur dengan darah saya, wallah, demi Allah, haram api neraka menyentuh jasadmu wahai Abdullah. Hanya sedikit darah Nabi Muhammad diminum oleh dia, lalu bercampur di dalam darahnya, menyatu dalam tubuhnya, maka dijamin oleh Nabi, mulai hari ini engkau gak akan disentuh api nerakanya Allah. Hebatnya darah Nabi Muhammad. Dalam ini habaib banyak yang datang kemudian Nabi banyak. Itu bukan sedikit darah Nabi, Pak. Bukan setetes, bukan sebotol, bukan segelas. Itu mengalir di darahnya, di dalam tubuhnya darahnya Nabi Muhammad. Kata Habib Abdurrahman bin Faqih, darahnya darah Nabi Muhammad, dagingnya daging Nabi Muhammad, tulangnya tulang Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad. Segala fisiknya itu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita pun diharapkan neraka gara-gara cinta kepada habaib. Allah harapkan neraka gara-gara senang kepada habaib. Gara-gara kita ikut majelisnya para habaib.
menyembuhkan orang yang sakit. Ludahnya Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Urwah bin Zubair ketika itu belum masuk Islam, yang dia sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana memperlakukan Nabi Muhammad? Dia cerita tidaklah Rasulullah berludah kecuali ludahnya Nabi itu jatuh di tangannya para sahabat. Maka sahabat Nabi mengusapkan ke mukanya, mengusapkan ke badannya, mengusapkan ke seluruh anggota tubuhnya, mengambil berkah daripada ludahnya Rasulullah SAW. Dan hebatnya, kalau ludah Nabi itu jatuh di badan seseorang, maka badannya nggak pernah gatal sampai dia mati. Badannya nggak pernah gatal sampai dia mati. Dan kalau badannya orang mengenai daripada ludahnya Nabi Muhammad, badannya wangi, nggak pernah bau, nggak pernah mandi dia, nggak pernah pakai sabun dia, nggak pernah pakai minyak wangi dia, karena dalam badannya pernah kena ludahnya Rasulullah. Ada sahabat masih kecil waktu itu diobati Nabi Muhammad sakit gatal-gatal, diludahi oleh Rasulullah, lalu digoreskan oleh Nabi di sekujur tubuhnya. Lalu sahabat ini bilang, sampai dia tua, sampai dia punya bini, bahkan bininya banyak, dia bilang istrinya cerita, kami punya suami gak pernah mandi kecuali mandi wajib, gak pernah mandi kecuali mandi besar. Kenapa? Ternyata badannya selalu wangi, badannya selalu bersih. Gara-gara apa? Satu kali pernah dapat ludahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya tingkat para ulama, hebatnya tingkat para habaib, sehebat tingkatnya para durian Nabi Muhammad dan lain sebagainya daripada para ulama, tidak ada orang mau mengambil ludahnya, tidak ada orang rebutan ludahnya. Karena Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kita bacakan ini kitabnya beliau, semoga Allah berkahi kita gara-gara kitab beliau, amin. Itu murid-muridnya bilang, Abu Maliki kalau berludah, muridnya rebutan ambil ludahnya. Abu Maliki kalau berludah, jatuh di tangan murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena mereka tahu ini ludahnya adalah salah satu warisan daripada ludahnya Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad. Kalau mereka sakit, diambil ludahnya Rasulullah, maka sembuhlah penyakitnya para sahabat, wangi badannya, hilang gatal-gatalnya berkat ludahnya Rasulullah. Tapi saya belum berani berludah di hadapan jamaah. Saya takut kalau jemaah ambil ludahnya, bukan hilang gatalnya, dapat gatal badannya. Ada kiai, ada ustaz, ada dia bilang, santri kumpul, ayo duduk bareng-bareng di depan. Kenapa? Buya mau ludah, siap-siap tadah ludah Buya. Buya mau ludah, diludahi, diambil sama santri, dijadikan sabun apa namanya, muka, dioleskan muka mukanya, masya Allah berkah. Tidur malam hari besoknya jerawatan full mukanya. Tapi Nabi Muhammad yang sahabat satu kali gatal-gatal badannya, dioleskan udah Nabi Muhammad, seumur hidup tidak pernah gatal, seumur hidup dia bersih wangi dan tidak pernah mati kecuali mati wajib. Alangkah kaitan orang yang mendapatkan udahnya Nabi Muhammad